Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat atas karunia-Nya. Saya akan melanjutkan kembali materi peraturan perundangan keselamatan konstruksi pada program studi Magister Sains Terapan Teknik Keselamatan dan Risiko. Kembali saya tayangkan daftar isi ini. Jadi materi yang sudah saya sampaikan adalah materi nomor A, nomor B, kemudian nomor C1, C2, C3, C4, dan C5. Pada bagian ketiga ini kita akan masuk ke C6, C7, C8, dan C9. Ada 4 permen tentang keselamatan konstruksi. 3 diantaranya akan kita bahas sebagai perbandingan, walaupun yang masih berlaku hanya satu, yaitu permen PUPR nomor 21 tahun 2009, yaitu nomor urut 9. Sedangkan nomor urut 6 tidak akan kita bahas karena memang sudah tidak berlaku dan sudah ada 3 penggantinya, yaitu nomor 7, 8, dan 9. Kita masuk ke Permen PU nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 konstruksi, di mana permen ini merupakan turunan dari PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, tetapi spesifik untuk konstruksi bidang PU. Walaupun permen ini sudah tidak berlaku, tetap dibahas sebagai perbandingan dengan permen yang baru. Sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012, pada permen nomor 5 tahun 2014 ini dijelaskan bahwa SMK 3 meliputi kebijakan, perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan peninjauan kinerja K3 konstruksi. Pada permen ini sebetulnya juga sudah menerapkan istilah keselamatan keteknikan, tetapi seperti yang diperkenalkan pada permen nomor 21 tahun 2019, hal ini dapat dilihat dari penerapan SMK 3 yang sudah dimulai dari tahapan prakonstruksi, di mana rancangan konseptual yang terdiri dari studi, survei, dan investigasi itu sudah mempertimbangkan aspek K3. Pada tahap berikutnya, tahapan detail engineering design, itu sudah ada penilaian risiko pada penetapan kriteria rancangan, kemudian pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Dokumen pemilihan penyedia harus memuat identifikasi bahaya K3 konstruksi, dan sudah ada rencana K3 kontrak yang dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan persyaratan K3 konstruksi. Pada permen yang baru, RK3K ini dirubah menjadi Rencana Keselamatan Konstruksi atau RKK. Kemudian biaya SMK 3 dengan 9 komponen biayanya yang menjadi bagian dari rencana K3 kontrak juga sudah ada pada permen ini. Tetapi pada permen yang baru berubah menjadi biaya SMKK. Sebelum diganti menjadi permen 21 tahun 2019, permen nomor 5 tahun 2014 itu sempat mengalami perubahan melalui permen nomor 2 tahun 18, di mana ada 3 butir perubahan. Perubahan yang pertama adalah adanya istilah Komite Keselamatan Konstruksi
yang disisipkan pada pasal 1 yaitu nomor 13B. Kemudian perubahan yang kedua adalah adanya tambahan bagian ketiga pada bab 4. Itu tetap tentang Komite Keselamatan Konstruksi. Dan butir ketiga adalah adanya tambahan pasal 19A dan 19B tentang tugas dan kewenangan dari Komite Keselamatan Konstruksi, yaitu menerapkan SMK 3 pada pekerjaan konstruksi yang berpotensi bahaya tinggi dan strip atau mengalami kecelakaan yang menimbulkan kehilangan nyawa. Jadi sebetulnya pada tahun 2018 itu sudah ada istilah baru yaitu keselamatan konstruksi. Lebih tepatnya Komite Keselamatan Konstruksi. Nah, sekarang kita sampai pada peraturan perundangan yang pokok, yang utama pada keselamatan konstruksi, yaitu Permen nomor 21 tahun 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kalau Permen nomor 5 tahun 2014 dikeluarkan karena permen sebelumnya sudah tidak sesuai, maka Permen nomor 21 tahun 2019 tidak menyebutkan bahwa Permen nomor 5 tahun 2014 tidak sesuai, tetapi hanya disebutkan dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang memuat standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Kemudian permen sebelumnya hanya mensyaratkan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, sedangkan pada permen yang baru menambahkan standar keberlanjutan dan aspek pembinaan serta pengawasan keselamatan konstruksi. K3 Konstruksi berupaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit kerja, sedangkan pada permen yang baru secara eksplisit sudah merumuskan bahwa keselamatan konstruksi tidak hanya menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi yang utama adalah keselamatan keteknikan konstruksi dan juga keselamatan publik dan lingkungan. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ditulis pada urutan kedua setelah nomor 1 adalah keselamatan keteknikan konstruksi. Pencegahan kecelakaan kerja mungkin sudah mengandung faktor keselamatan keteknikan. Jadi pada permen sebelumnya ada pencegahan kecelakaan kerja, itu bisa saja ditafsirkan sudah mengandung faktor keselamatan keteknikan, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit. Kemudian SMK 3 berupaya dalam pengendalian risiko K3 yang sudah disimpulkan hanya memiliki aspek keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan SMKK dilaksanakan untuk menjamin keempat aspek, yaitu aspek keselamatan, keteknikan konstruksi atau produknya, kemudian tenaga kerja, publik, dan yang keempat adalah lingkungan. Pada permen yang baru masih terdapat terminologi K3 konstruksi